Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa amal jawabul mufassal. Adapun jawaban secara terperinci sudah kita lalui sebelumnya, jawaban secara mujmal terhadap setiap syubhat yang dipaparkan oleh pelaku kebatilan, bahwasanya ciri identik orang-orang yang di dalam hati dan jiwanya ada penyakit dan kekotoran dan penyimpangan senantiasa mencari ayat-ayat atau dalil-dalil yang mutasyabih. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyimpangan, maka mereka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih dalam rangka menginginkan dengannya fitnah. Sehingga setiap sesuatu yang mutasyabih yang mereka gunakan sebagai dalil harus dibawa kepada yang muhkam. Contohnya, mereka berretorika dengan dalil bahwasanya tidak setiap bid'ah itu sesat. Kenapa? Karena kul tidak menunjukkan, tidak senantiasa menunjukkan kepada sesuatu yang menyeluruh. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah dhalalah, sesat. Mereka katakan kul itu tidak senantiasa menunjukkan kepada makna yang menyeluruh. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Dihancurkan segala sesuatu, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang menimpa kaum 'Ad, dihancurkan segala sesuatunya oleh angin. Allah katakan tudammiru kulla syai'in. Mereka mengatakan langit tidak hancur, bumi tidak hancur. Berarti kul tidak selalu menunjukkan sifat yang menyeluruh. Begitu pula dalam kullu bid'atin dhalalah, tidak semua bid'ah. Ini syubhat. Orang-orang yang punya penyimpangan dalam hatinya senantiasa mencari-cari perkara-perkara yang mutasyabih. Langsung kamu arahkan, ana anggaplah begitu. Ana enggak paham apa maksud inti. Kamu bawa dalam bantahan yang mujmal. Kalam Allah, dalil satu dengan dalil yang lain tidak mungkin ada kontradiksi. Kalam Rasul tidak mungkin menyelisihi Al-Quran. Yang kita yakini seperti itu, bahwasanya kalam Allah itu tidak ada kontradiksi padanya. Ana enggak paham maksud ente apa. Tapi Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran ciri identik orang-orang yang hatinya itu berpenyakit menyimpang senantiasa menggunakan dalil-dalil yang mutasyabih. Sementara di sana ada dalil yang jelas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amalan kamu itu dilakukan oleh Rasul atau tidak? Jawabannya tidak. Sudah. Ini loh dalil yang muhkam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Selesai. Kamu bawa yang muhkam. Setiap yang mutasyabih ini loh yang muhkam. Naam. Itu secara global. Wa amal jawabul mufassal, adapun jawaban secara terperinci, fa inna a'da Allahi lahum i'tiradatun katsiratun ala dinir rusul. Musuh-musuh Allah ini memiliki banyak sanggahan, kritikan, ketidakpuasan terhadap agama para rasul, yaitu tauhid. Yasudduna bihan nasa an. Mereka menghalang-halangi, mencegah manusia itu dari agama para rasul. Minha qauluhum, di antaranya syubhat mereka, nahnu la nusyriku billahi syai'a. Di antara syubhat-syubhat pelaku kebatilan, ucapan mereka, nahnu la nusyriku billahi syai'a, kami tidak sama sekali melakukan kesyirikan kepada Allah. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdahu la syarikalah. Bahkan kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang menciptakan, memberi rezeki, tidak ada yang mendatangkan manfaat, tidak pula yang memudaratkan, kecuali Allah semata satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Mereka tafsirkan tauhid dengan tauhid rububiyah. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharra. Dan kami juga bersaksi bahwa saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memiliki sedikit pun bagi dirinya sendiri, terlebih bagi diri orang lain, manfaat maupun kemudaratan. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan, atau mendatangkan, menimpakan kemudaratan, niscaya kaum musyrikin semua kalah sejak awal. Tidak ada kalah dalam peperangan, menang dan kalah. Para sahabat, orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam harus terbunuh. Langsung saja disulap mereka, kalah langsung. Atau pedang-pedang mereka menjadi patah semua, misalkan dalam peperangan. Kuda-kuda mereka seketika kakinya patah semua. Mungkin gitu? Kenyataannya nggak terjadi. Kenyataannya seperti manusia biasa. Beliau tidak mampu mendatangkan kemudaratan, tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Kalau beliau mampu, niscaya pamannya yang paling beliau sayangi, Abu Talib, itu masuk ke dalam Islam. Tapi beliau tidak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau itu manusia biasa. Rasulullah yang harus kita benarkan dan kita ikuti, dan beliau adalah hamba Allah yang tidak boleh untuk kita ibadahi. Kita berikan hak-hak rububiyah.
Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Mereka bersaksi, syubhat kaum musyrikin di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi Syekh kan mengumpulkan syubhat-syubhat itu berdasarkan pengalaman secara langsung dalam dakwah. Sebagian orang-orang musyrik mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidaklah memiliki hak rububiyah. Tidak mampu untuk mendatangkan manfaat bagi diri beliau sendiri, lebih-lebih lagi kepada orang lain. Tidak pula mendatangkan kemudaratan bagi diri beliau sendiri maupun orang lain. Adapun kesyirikan di masa belakangan ini, ada yang sampai memberikan hak-hak rububiyah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Meyakini bahwasanya beliau mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Tingkat kekufuran kesyirikan mereka lebih besar. Fadlan an Abdul Qadir atau ghairihi. Jika kami meyakini bahwasanya Muhammad SAW itu tidaklah memiliki hak rububiyah, lebih-lebih lagi seorang Abdul Qadir Al-Jailani, tariqah yang kemudian kelompok sufi membuat tariqah ada namanya tariqah Qadiriyah atau tariqah Jailiniyah, menisbatkan diri kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani ini Hambali, mazhabnya Hanabilah, tapi tarekatnya tarekat Sufiyah. Sufi kalau diitlakan di masa yang lampau, ini adalah orang-orang yang zuhud, meninggalkan keduniawian, tapi bersih dari kesyirikan. Hanya saja mereka meninggalkan perkara-perkara yang mubah, dan itu tercela, tidak terpuji di sisi salaf. Tapi mereka mengambil tarekah itu ya min bab wara'. Nah, Abdul Qadir Al-Jailani yang kemudian dikultuskan oleh orang-orang setelahnya sebagai sosok wali kutub, salah satu wali-wali terutama dalam dunia perwalian. Yang viral di sisi kaum sufiyah kan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini contoh. Fadlan an Abdul Qadir, lebih-lebih dari sosok Abdul Qadir atau ghairihi, atau yang selain beliau. Walakin ana mudnib, akan tetapi aku ini adalah seorang pendosa. Wassalihuna lahum jahun indallah, sementara orang-orang saleh itu mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa atlubu minallahi bihim, maka karena mereka orang-orang saleh memiliki kedudukan di sisi Allah, sementara aku hanyalah seorang pendosa, seorang ahli maksiyah, maka dari itu aku tahu kadar diriku dan aku meminta melalui perantara mereka, orang-orang soleh yang memiliki kedekatan di sisi Allah ini. Fajawibhu bima taqaddam. Maka cara menjawab mereka, jawablah dengan apa yang telah lalu. Apa? Bagaimana metode menjawab, membantah syubhat, mujmal dan mufassal. Yang sudah berlalu taqaddam apa? Mujmal. Fajawibhu bima taqaddam. Jawibhu, jawaban terhadap syubhat ini tadi dengan apa yang telah lalu. Bagaimana cara menjawabnya? Anda nggak paham maksud kami ini apa. Tapi yang jelas, dalil-dalil itu tidaklah bertentangan satu dengan yang lain. Dan ciri identik orang yang menyimpang itu menggunakan dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih, yang samar, butuh penafsiran dia. Fa amal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang yang punya penyimpangan di dalam hatinya, dia akan menggunakan mencari-cari ayat-ayat mutasyabih, mencari-cari fitnah. Yang jelas di sana ada dalil muhkam. Allah hukumi tindakan seperti itu. Allah hukumi tindakan mengambil perantara orang-orang saleh sebagai pemberi syafaat atau yang menjembatani untuk lebih dekat kepada Allah sebagai sebuah tindak kesyirikan dan kekafiran dan kedustaan. Haula'i syufa'auna 'indallah. Kemudian Allah katakan di akhir ayat subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jelas, ini muhkam. Dalam ayat yang lain ketika orang-orang musyrik memaparkan argumentasi mereka liyuqarribuna ilallahi zulfa, kemudian Allah akhiri ayat innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dinamakan oleh Allah perbuatan tersebut dengan kedustaan dan kekafiran. Ini jelas, ini jawaban yang telah lalu, mujmal. Wa huwa anna alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta li ayyuhal mubtil. Yaitu bahwasanya kaum yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin Arab itu mengikrarkan sesuai dengan apa yang kamu sebutkan tadi. Apa yang dia sebutkan? Nashhad annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yanfa' wa la yadur, la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharra, walakin ana mudnib wa salihuna lahum jahun indallah. Kami pendosa, mereka orang-orang saleh. Kami tidak meyakini orang-orang saleh itu
memiliki hak-hak rububiyah, menciptakan, mengatur alam semesta? Maka jawabannya sama. Yang diperangi oleh Rasul kaum musyrikin Arab ini seperti ini. Mengikrarkan sesuai dengan apa yang kamu sebutkan tadi. Wahai ahli batil. Wa muqirruna anna awthanahum la tudabbiru syai'a. Mereka juga mengikrarkan bahwasanya berhala-berhala mereka tidaklah mengatur sedikit pun, mengatur urusan mereka. Wa innama aradu mimman qasadul jaha wa syafa'ah. Hanya saja mereka maksudkan itu hanyalah mencari perantara atau wasilah dari orang-orang yang memiliki kedudukan dan syafaat. Menurut persangkaan mereka bahwasanya orang-orang soleh itu bisa memberikan syafaat secara langsung, sesuka hati, sebebas-bebasnya. Sementara syafaat itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, diminta dari Allah. Waqra alaihi ma dzakarallahu fi kitabihi wa waddahahu. Jawaban dari syubhat ini apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di Qawaidul Arba' al-Qa'idatu Tsaniyah. Dalilu syafa'ah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Sama. Maka bacakan ayat tersebut kepada mereka. Fa in qala, mereka mencari lagi pembenaran. Kamu sudah bacakan ayat itu kan? Mereka mengatakan, inna haula'il ayat nazalat fi man ya'budul asnam. Gak bisalah kamu kiaskan kami dengan kaum musyrikin Arab. Kemudian kamu berdalil dengan ayat itu. Karena ayat itu turun kepada orang-orang yang menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan, sebagai ilah-ilah yang mereka jadikan perantara. Kaifa taj'aluna salihina mithlal asnam? Bagaimana bisa kamu samakan orang soleh dengan berhala? Adapun yang kami lakukan ini kuburannya orang soleh, di dalam itu orang soleh itu dikubur. Bagaimana kamu samakan dengan berhala? Ini syubhat yang dialami langsung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Am kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnama? Kami kan mengagungkan kuburan-kuburan para nabi ini. Masa kamu mau samakan nabi dengan berhala? Fajawibhu bima taqaddam. Maka cara menjawabnya bagaimana? Ya, secara mujmal, jawab dengan yang telah lalu. Apa yang telah lalu? Ya, seperti apa? Hah? Ya, terus gimana cara jawabnya? Intinya, jawab dengan yang telah lalu, sesuatu yang mujmal, dan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jelas, muhkam, dalil-dalil yang muhkam menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua. Tidak membedakan. Waqatiluhum, perangi mereka semua hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Muhkam. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an nakira dalam tekstual, nahi umum. Ini muhkam. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada nakira dalam tekstual, nahi umum, muhkam, jelas. Fa innahu idza aqarra anna al-kuffara yashhaduna bir-rububiyyah kulliha lillah wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ah, walakin idza arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakara fadhkur lahu anna al-kuffara minhum man yad'u al-asnam wa minhum man yad'u al-awliya. Setelah kamu bawakan dalil-dalil, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Kamu paparkan, kamu jelaskan dalil ini kepada mereka. Apa tujuannya? Kamu jelaskan dalil ini apa tujuannya? Mengajak mereka untuk sadar bahwasanya orang-orang musyrik Arab terdahulu itu mengikrarkan tauhid rububiyah. Wah, enggak mungkin lah. Bacakan ayat ini. Qul may yarzuqukum minas sama. Allah sendiri yang persaksikan loh. Kalau kamu tanya itu, mereka niscaya akan menjawab Allah. Lebih tahu siapa, kamu atau Allah? Allah sendiri persaksikan. Mereka ini berarti mengikrarkan tauhid rububiyah. Terpojok kan mereka? Ini loh ayatnya bacaan. Fa innahu idza aqarra annal kufara yashhaduna birrububiyyah kulliha lillah. Sudah terpojok dia, otomatis mau tidak mau dia harus mengikrarkan, oh iya ternyata orang-orang kafir dulu bangsa Arab itu mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Bisa nggak mereka tolak ayat itu? Kan nggak bisa. Kamu jelaskan lagi. Tidak ada satupun dari mereka yang mengimani terhadap berhala-berhala mereka itu dengan keimanan rububiyah. Oh, nggak mungkin. Jawaban. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna, ingat, lihat ini loh, alasan mereka.
haula'i syufa'auna 'indallah. Wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'a. Sama. Orang-orang musyrik bangsa Arab itu tidaklah memaksudkan dengan berhala-berhala itu cuman untuk syafaat saja. Dari sini orang musyrik menjadi apa? Menjadi tahu, sadar, oh iya ya, ternyata berarti orang-orang musyrik Arab itu mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Dan mereka mencari menyembah atau mendekatkan diri kepada berhala-berhala mereka bukan karena berhala-berhala itu menciptakan mereka, tapi hanya dalam rangka mencari mengharapkan syafaat di sisi Allah. Sudah disadari itu sama mereka. Walakin, tapi idza arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakara. Lantas mereka masih enggak terima. Kalau mereka ingin membedakan antara perbuatan fi'lihim kaum musyrikin Arab terdahulu wa fi'lihi dan perbuatan dirinya bima dengan sesuai apa yang dzakara dia telah sebutkan. Apa? Ahsan. Lo itu kan berhala mereka. Kalau kita kan orang soleh. Fadhkur lahu annal kufara. Kamu sebutkan sudah. Yalah khair insyaallah. Tahu enggak kamu bahwasanya orang-orang kufar di antara mereka ada yang berdoa beribadah kepada berhala, na'am. Wa minhum man yad'ul auliya. Di antara mereka ada yang berdoa beribadah kepada wali-wali, orang-orang soleh. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah telah berfirman menjelaskan tentang mereka. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Wa idza di dalam qawaidul arba dalilus salihin. Ulaika alladzina yad'una yabtaghun. Mereka, ayat ini berkaitan dengan penjelasan orang-orang soleh itu mereka juga berdoa kepada Allah. Yabtaghun, mencari-cari jalan kepada Rabb-nya dengan al-wasilah. Wasilah itu amalan soleh. Bukan maknanya kamu mencari wasilah orang mati, kuburan, untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah. La. Tawassul dengan amalan soleh kamu yang bisa mendekatkan diri kamu ke dalam surga. Mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wasilah itu artinya amalan saleh. Sesuatu yang musil. Yusiluka ilal matlub, menghantarkan kamu kepada al-matlub. Lah enak kamu berbuat maksiat, berbuat dosa, bersenang-senang, yang penting nanti kita ke kuburan wali fulan lah. Kita masuk, nanti direkomendasikan masuk surga insyaallah. Yang penting kita sholawat, yang penting kita mendekatkan diri kepada wali-wali itu tadi. Kita ziarahi. Enak kamu, bebas. Terus kamu melakukan maksiat seenak kamu. Yang penting kita kenal sama wali lah, nanti insyaallah bisa dilobi lah. Nah, ini kan konyol. Sementara orang-orang soleh itu sendiri, mereka itu berdoa kepada Rabb-nya. Bagaimana sifat orang-orang yang khusyuk? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Siapa ini? Hah? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ini siapa? Ini para nabi dan orang-orang soleh. Ini loh, seperti ini loh sifat mereka. Yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Kenapa? Karena mereka sendiri takut kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencari amalan-amalan wasilah-wasilah yang menghantarkan mereka biar dekat, sedekat-dekatnya kepada Allah. Mereka orang-orang soleh itu begitu. Kok malah kamu doai? Wa yad'una Isa bin Maryam wa ummuhu. Di antara manusia di masa itu ada pula yang berdoa beribadah kepada Isa dan ibunya. Waqad qala Allah Ta'ala. Kok bisa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun." Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Telah berlalu sebelum dia itu para rasul. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum." Aku ini bukan bid'ah dari kalangan para rasul. Maksudnya apa? Aku bukan rasul yang pertama. Aku bukan sesuatu yang baru. Bukan rasul yang sebelumnya enggak pernah ada rasul. Ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukan bid'ah, bukan sesuatu yang baru dari kalangan para rasul. Maksudnya sudah berlalu para rasul sebelumku. Wa ummuhu siddiqah, dan ibundanya itu adalah siddiqah, seorang yang jujur. Seorang yang siddiq, yang membenarkan bantahan kepada para Yahudi yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan keji. Kana ya'kulani ta'am. Karena dahulu keduanya itu, Isa dan ibunya itu juga makan makanan. Maksudnya mereka manusia biasa. Mereka juga makan. Mereka juga buang hajat. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma andur anna yufakun.
lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kami kepada mereka. Kemudian lihatlah bagaimana mereka bisa mendustakan. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a. Katakan kepada mereka, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a. Apakah kalian beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kepada kalian mudarat maupun manfaat? Wallahu huwas samiul alim. Allah jelaskan ayat ini, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun. Al-Masih ibnu Maryam itu loh, bukanlah sesuatu kecuali seorang rasul. Dia bukan ilah. Kemudian dijelaskan sifat dasar makhluk, sifat dasar manusia yang butuh kepada makanan. Kana yakulani ta'am. Mereka lu makan. Kenapa makan? Karena butuh. Kalau nggak makan lapar. Setelah makan pasti buang hajat. Mereka manusia biasa. Ditunjukkan kepada Allah, ditunjukkan oleh Allah sifat kekurangan identik pada manusia makhluk. Menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang mengagungkan Isa, memberikan hak-hak ilahiyah. Kenapa dipaparkan dalil ini? Syekh ingin menjelaskan bahwasanya jenis kesyirikan di masa lampau itu bukan cuma berhala aja. Ini loh, ada orang yang mengagungkan nabi, mengagungkan orang soleh. Wadhkur lahu qaulahu ta'ala. Sebutkan juga firman Allah Ta'ala tentang peribadatan kepada malaikat. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Di hari ketika Allah membangkitkan seluruh manusia makhluk. Seluruh makhluk di padang mahsyar. Tsumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berkata kepada malaikat, kepada para malaikat, wahai malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Wahai sekalian-kalian para malaikat, apakah mereka itu dulu kepada kalian mereka beribadah? Berarti dalil bahwasanya ada yang beribadah kepada malaikat. Qalu, maka malaikat pun mensucikan Allah. Subhanak, maha suci engkau. Anta waliyuna min dunihim, engkaulah waliku, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka dahulu itu mengibadahi jin. Kami enggak sama sekali ridho, enggak tahu menau kami. Bahkan itu adalah jin, syaitan yang menyerupakan, mengaku-ngaku sebagai malaikat, menipu mereka. Bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan kebanyakan mereka itu menyembah jin. Dan kepada jin itulah mereka beriman, bukan kepada kami malaikat. Kami berlepas diri, enggak ada sangkut pautnya kami. Wa qaulu ta'ala wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ketika bacakan juga firman Allah, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam di hari persidangan, wahai Isa, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi, apakah kamu berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, wahai manusia, jadikan aku dan ibuku ini sebagai dua ilah selain Allah. Kenyataannya apa? Ada gak yang menjadikan Isa dan ibunya sebagai ilah? Ada. Allah uji Isa, tanya. Allah tegakkan hujah di hadapan pengikutnya kaum Nasara di hari kiamat nanti. Pengikutnya kan mengagung-agungkan Isa. Isa. Didatangkan Isa di hadapan mereka. Mereka menyaksikan langsung. Wahai Isa, a anta qulta linnas, apakah kamu ngomong ke orang-orang itu? Ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku dua ilah selain Allah. Diingkari langsung sama Isa. Kira-kira apa? Pengikutnya semua tertunduk. Penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa illa Allah tahu, tapi didatangkan seperti itu untuk menghinakan para pengikutnya. Dari sisi apa? Al-madbu' yang diikuti itu berlepas diri dari mereka. Enggak ada sangkut pautnya sama kamu. Paham? Allah subhanak. Isa pun mensucikan Allah, subhanaka, maha suci engkau. Ma yakunu li, tidak pantas bagiku an aqula, untuk aku mengatakan ma laisa li bihaq, yang itu bukan hakku. Enggak pantas, aku enggak punya hak rububiyah, enggak punya hak uluhiyah. Enggak layak aku untuk mengucapkannya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengatakan itu, niscaya engkau sungguh telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau maha tahu atas apa yang ada pada jiwaku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Menunjukkan di sini ayat-ayat ini tadi ada orang-orang yang mempersekutukan dengan Allah itu malaikat, nabi, orang soleh, berhala. Jadi enggak cuma berhala saja. Faqul lahu, arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam
Wa kaffara aidan man qasada salihin wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kamu jelaskan ini semua, katakan kepada dia. Udah kan? Sekarang kamu tahu kan? Kalau Allah itu mengkafirkan orang-orang yang mencari-cari wasilah menuju kepada berhala-berhala, dan juga Allah mengkafirkan orang-orang yang mencari wasilah dan menuju orang-orang soleh. Sama. Semuanya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah tahu kamu sekarang? Fa in qala al-kuffaru yuriduna minhum wa ana ashhadu anna Allah huwa an-nafi' ad-dar al-mudabbir la uridu illa minhu wa salihuna laysa lahum minal amri syai' walakin aqsuduhum arju minallahi syafa'atahum. Setelah terpojokkan mereka mengatakan al-kuffar, thayyib, orang-orang kufar Arab terdahulu, yuriduna minhum, mereka menginginkan mengharapkan, menggantungkan diri kepada perantara-perantara mereka itu tadi. Sementara aku ini bersaksi bahwasanya Allah itulah satu-satunya yang mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan dan mengatur segala sesuatunya. La uridu illa minhu. Aku tidak menginginkan kecuali Allah. Aku tidaklah menggantungkan kecuali kepada Allah. Kalau orang-orang kufar dulu, mereka itu selain menjadikan wasilah, mereka juga menggantungkan ketergantungan jiwa dan hati mereka kepada perantara-perantara tadi. Adapun kami, memang benar kami menjadikan mereka wasilah, tapi kami tidak bergantung kepada mereka. Kami tidak memaksudkan dan tidak menginginkan kecuali hanya dari Allah. Mempertahankan egonya, tetap tidak mau disalahkan, senantiasa mencari pembenaran. Was-salihuna laisa lahum minal amri syai'. Orang-orang soleh itu mereka tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun. Kita akui, tapi aksuduhum, aku ini memaksudkan aku menuju kepada mereka orang-orang soleh. Arju minallah, aku cuman mengharapkan dari Allah. Ingat, dari Allah, bukan dari mereka. Aku harapkan dari Allah apanya? Syafaatnya mereka, karena mereka kan orang soleh. Mereka kan punya jatah hak syafaat. Bisa dipahami? Fal jawab, maka jawabannya, anna hada qaulul kuffari sawa'an bisawa. Itu argumentasi kamu itu sama dengan argumentasinya kaum kufar bangsa Arab, musyrikin Arab terdahulu, sama. Faqra alaihi qaulahu ta'ala, bacakan kepada orang musyrik tadi, bacakan ayat Allah di surat Az-Zumar. Waladina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang kafir dulu mengatakan, Allah nyatakan, dan orang-orang yang mengambil selain Allah wali-wali, mereka beralasan kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Yang kami maksudkan tetap Allah. Bacakan juga firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah jelaskan, dan orang-orang musyrik itu beribadah kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak pula mendatangkan manfaat sedikit pun kepada mereka. Lantas mereka beralasan, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka hanyalah sekedar pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Tetap yang mereka maksud dan tujukan adalah Allah. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, apakah kalian ingin mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka persekutukan. Apakah kalian mau mengabarkan sesuatu? Kalian mengira Allah tidak tahu perkara tersebut? Wa'lam anna hadhihi syubahat thalathah hiya akbaru ma indahum. Ketahuilah bahwasanya 3 syubhat ini adalah 3 syubhat yang utama. Syubhat yang lainnya itu cabang. Apa syubhat yang pertama? Nahnu nashhadu an la ilaha illallah. Syubhat yang pertama ini, nahnu la nusyriku billah. Syubhat yang kedua, kami hanya menginginkan syafaat. Syubhat yang ketiga, yang kami cari syafaat ini adalah para nabi dan orang soleh. Bagaimana bisa kamu samakan kami dengan orang-orang musyrik Arab? Orang musyrik Arab kan mengambil perantara berhala. Kalau kami kan orang-orang soleh, beda. Ini 3 syubhat utama. Wa'lam anna hadhihi syubhat thalathah hiya akbaru ma indahum. 3 syubhat yang utama ini yang terbesarnya yang ada pada mereka.
Fa idza arafta anna Allah waddahaha fi kitabih wa fahimtaha fahman jayyida fama ba'daha aisar minha. Kalau kamu sudah mengetahui bahwa Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bantahan terhadap syubhat-syubhat ini tadi, dan kamu memahaminya dengan pemahaman yang baik, maka terhadap syubhat-syubhat yang selainnya itu lebih mudah. Ya, ini terringkas dan terangkum dengan rapi di dalam Qawaidul Arba'. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.